Ya sobat, apa kabar? Pastinya selalu dalam kegembiraan, masih terus dalam berkelimpahan, dan tercapai apa yang diinginkannya. Ya, kita sama-sama berdoa dan kita sama-sama menggapai impian dengan mudah dan dengan cepat ya. Nah, di sini saya pengen ajak teman-teman untuk diskusi ya mengenai bagaimana menciptakan sebuah keberuntungan, tentu saja untuk masalah uang. Nah, sebenarnya yang namanya keberuntungan itu kita yang ciptakan ya. Mungkin ada yang berpikiran bahwa orang beruntung adalah orang-orang tertentu dan orang-orang terpilih, dan tentu saja itu adalah paradigma yang salah, karena keberuntungan itu berawal dari apa yang kita tanamkan pada diri kita. Di mana wajah kita mengarah, disitulah kita memandang, dan apa yang kita anggap itu keberuntungan adalah sesuatu yang memang akan membuat kita beruntung. Tapi kalau kita melakukannya sebaliknya, ya itu yang akan terjadi juga. Dan saya nggak pengen teman-teman melakukan hal tersebut ya. Makanya saya berbagi melalui channel ini, dan tentu saja teman-teman bisa ciptakan yang namanya keberuntungan, dan teman-teman bisa menggapai apa yang menjadi cita-citanya, dan tentu itu dengan mudah, dan itu bisa diterapkan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Gak peduli apa keyakinan Anda, apa suku Anda, dan Anda dilahirkan dari siapa. Yang jelas ini adalah sebuah program yang berasal dari pikiran kita, dan kita bisa menjadikan ilmu ini adalah pedoman untuk kita meraih keberuntungan di masa depan ya. Bukan hanya di masa depan sebenarnya, di saat ini pun kalau kita menerapkannya, hidup kita juga berubah, dan tentunya kita akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan teman-teman perlu diingat ya, bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran kita, dan semua berawal dari apa yang kita masukkan ke dalam diri kita. Kalau kita memasukkan informasi yang negatif, ya hasilnya negatif. Kalau kita memasukkan segala informasi yang positif, maka hidup kita akan selalu dalam positif, dan pasti keberuntungan akan selalu berpihak kepada kita. Gak perlu kita melakukan ritual-ritual yang macam-macam, gak perlu kita melakukan hal-hal yang ya mungkin kita capek sendiri ya. Tapi di sini kita bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah, dan tentu saja selalu dengan cara yang menyenangkan. Kita langsung mulai aja. Di poin pertama adalah kita harus merubah cara pandang. Nah, cara pandang kita ini bagaimana? Setiap kejadian itu akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan cara pandang kita. Nah, kita memandang sebuah kejadian nih, itu sebuah keberuntungan atau itu sebaliknya, itu tergantung dari diri kita. Mungkin kalau kita ya pernah dalam perjalanan, mungkin kita menemukan sesuatu atau mengalami sesuatu, terus kita berpikiran bahwa wah, ini pasti akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, pasti ini akan terjadi kesialan dalam perjalananku, atau apa yang menjadi tujuanku tidak tercapai. Nah, itu sebenarnya kalau kita berpikirnya sebaliknya, ini menjadi sebuah keberuntungan karena aku menemukan ini, dan ini akan menjadi jalan mulus saat aku menggapai apa yang ingin kutuju. Misalkan kita mau menemui seseorang, terus di jalan kita ketemu nih yang katanya kucing lari dari sebelah mana, nanti wah pasti dapat sial. Terus ada ular nyebrang, nanti dibilang wah ini bakal sial juga. Tapi kalau itu kita rubah bahwa itu adalah pertanda keberuntungan, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Karena apa? Dalam pikiran kita selalu beruntung. Kita menemui apa, kita mendapatkan apa, atau kita mengalami apa, itu kalau kita cara pandangnya adalah melihat dari sisi keberuntungan, maka kita akan selalu beruntung. Tapi kalau kita melakukan sebaliknya, ya pola kerjanya sama, justru hal sebaliknya itu yang akan terjadi juga kepada kita. Jadi kita harus berhati-hati. Kita tentukan dulu, kita cara pandangnya mau seperti apa dan mau bagaimana. Itu tergantung diri kita, dan itu akan menjadi apa yang kita alami. Kadang jaraknya itu nggak panjang, jaraknya itu bisa aja ya mungkin hitungan hari atau hitungan jam mungkin ya. Kalau kita menganggap itu sebuah keberuntungan, maka kita akan beruntung. Tapi kalau kita hanya melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain, itu juga akan terjadi. Bisa bahkan lebih cepat. Karena apa? Kita biasanya melibatkan perasaan kita. Nah, perasaan ini yang bermain, itu bahaya. Karena dirinya itu memancarkan gelombang elektromagnetik itu jauh lebih besar dibanding dari pikiran kita, dari apa yang kita gambarkan. Rasa itu memiliki kekuatan 5000 kali lipat lebih kuat
dari apa yang menjadi visual kita. Jadi teman-teman fokus saja dengan sudut pandang yang itu memang adalah sebuah keberuntungan. Entah kita ciptakan sendiri atau memang kita memprogram diri kita untuk beruntung. Contoh sederhana, mungkin kita lagi rame-rame nih jalan-jalan sama teman-teman di sebuah taman. Ternyata di situ ada HP jatuh. Siapa yang menemukan? Ya mungkin kita, mungkin juga teman kita. Yang jelas yang menemukannya adalah orang yang selalu berpikir bahwa dirinya selalu beruntung. Itulah dia yang akan mendapatkannya. Tapi orang yang tidak pernah berpikir seperti itu, meskipun barang itu di dekatnya, nggak akan pernah melihatnya. Karena yaitu tadi, keberuntungan itu kita ciptakan, bukan kita menunggu, bukan kita harus mencari orang-orang yang terpilih, karena kita sendiri adalah orang terpilih. Lalu di poin kedua, nah tadi udah sedikit saya singgung ya, rasa. Nah rasa ini bagaimana? Kalau kita selalu merasa bahwa segala hal yang kita alami, apa yang kita temui, rasa kita melibatkan rasa gembira, yang itu asumsi kita adalah sebuah keberuntungan dan sebuah kemujuran, maka itulah yang akan terjadi dan itulah yang akan kita terima. Karena apa? Kita udah request nih, oh aku orang yang selalu beruntung, aku orang yang selalu mendapatkan keberuntungan dan banyak uang yang datang kepadaku karena aku orang yang beruntung soal keuangan. Nah dari situ sumber-sumber itu mulai datang dan sumber-sumber itu mulai menghampiri kita, entah yang tadinya pernah kita pikirkan atau itu justru tak disangka-sangka, itu pasti datang. Dan itu kadang datangnya dari orang yang udah kita kenal. Tapi ingat ya, kita harus berhati-hati juga. Kita lihat dulu polanya bagaimana. Kalau polanya baik ya oke, silahkan. Tapi kalau polanya kurang menyenangkan atau berlawanan dengan intuisi kita, lebih baik ditinggalkan ya. Karena apa? Kita memaksakan. Kalau kita udah memaksakan yang namanya kita melawan intuisi, itu kita tidak akan pernah menang. Karena apa? Intuisi kita jauh lebih menang karena dia mendominasi 90% dalam hidup kita. Hati-hati. Pikiran bawah sadar memiliki peran yang paling penting dalam kehidupan. Dia dominan dalam hidup kita. Apalagi rasa. Kalau rasa kita ini rasa yang selalu beruntung, maka kita akan jadi orang beruntung. Begitu juga sebaliknya. Silakan teman-teman pilih aja yang mana. Kalau ada pertanyaan misalkan, mana yang benar, mana yang salah? Nggak ada yang salah, semuanya benar. Karena apa? Itu pilihan. Anda pilih jadi orang yang beruntung atau sebaliknya. Itu hak Anda. Lalu selanjutnya adalah ambil peluang. Kalau kita bisa mengambil peluang, setiap peluang yang datang pada kita, atau kita jeli melihat kesempatan, maka itulah kita orang yang beruntung. Alasannya adalah kalau kita orang yang peka, orang yang selalu sigap mengambil sebuah kesempatan atau peluang, itulah kita orang yang beruntung. Dan tentu saja peluang atau kesempatan di sini adalah yang berhubungan dengan uang. Kita menginginkan nilai uang tertentu, tapi kalau kita tidak sigap untuk mengambil setiap kesempatan atau kita tidak mau belajar dari setiap peluang, maka kita nggak akan pernah mendapatkan yang namanya keberuntungan. Tentu saja akan jauh dari uang. Jadi teman-teman, silakan Anda program diri Anda menjadi orang yang selalu beruntung. Bagaimanapun keadaan Anda saat ini, jangan pernah pikirkan. Fokus saja dengan apa yang menjadi tujuan. Jadi misalkan tujuan kita adalah menjadi orang yang berkelimpahan, ya itulah kita harus selalu mengambil yang namanya kesempatan dan merubah cara pandang kita untuk menjadi orang yang selalu beruntung dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Kita adalah orang yang beruntung dan selalu mendapatkan keberuntungan dimanapun. Dan jangan lupa raih impianmu. Bye bye.